Halo guys, David sini dan iPhone 12 nih. Umurnya udah 3 tahun loh. Cepet banget ya. Harganya pun udah turun 40% sejak dia launching. Dulu pas pertama kali dijual, harga buat iPhone 12 128GB, dia bisa kena di 16,5 juta. Sekarang kalau kita cari di Tokped, semua pada jual di kisaran 10,5 juta. Turun 6 juta, diskon 40%. Ini kita ngomonginnya iPhone 12 kondisi baru ya, dan garansi resmi. Barang yang kualitasnya pasti. Kalau kita cari second Inter ya harganya bisa lebih jatuh lagi. Ada yang berani banting sampai 6-7 jutaan doang. 5 juta pun ada. Tapi saya nggak pede lah buat rekomenin barang Inter yang mungkin udah ganti komponen, garansi IMEI-nya juga cuma sebulan. Kalau HP kita tiba-tiba nggak bisa nangkap sinyal ya langsung bubar jalan sih. Belilah HP second dari seller yang bisa Anda percaya. Misalnya saudara buka counter HP atau secondan temen sendiri yang baru ganti HP baru, selamatin dan tanya, iPhone lama diapain tuh? Sikat abis itu, pasti worth it. Nah, kalau buat unit baru gini yang garansi resmi masih fresh 1 tahun, gas juga nggak? Harganya emang udah bagus, tapi saran saya mending sabar dulu. Tahan beberapa bulan lagi, biar lebih worth it lagi. Soalnya pas video ini dibuat, akhir 2023, posisi iPhone 12 lagi nanggung banget. Kejepit iPhone 11 sama iPhone 13 yang harganya lebih bagus. Kalau mau iPhone murah, sekalian iPhone 11 aja, harga barunya 8 jutaan loh. Waktu itu kita udah pernah bahas juga, itu salah satu pilihan yang worth it. Sementara kalau budget kita bisa digoyang ke atas dikit, mending nambah sejuta buat dapetin iPhone 13. Jadi iPhone 12 ini harganya udah turun, tapi paling manisnya itu kalau dia turunnya 500.000 sampai sejutaan lagi, biar posisinya lebih pas. Semoga ya, bau-baunya udah kecium nih. Kalau kita lihat salah satu toko di Tokped, angka penjualan iPhone 12 emang paling kecil ya, paling sedih lah. Yang lain iPhone 11, iPhone 13 bisa 3.000 unit lebih, iPhone 12 belum sampai 1.000. Konsumen udah pintar lah, udah tahu mana seri yang paling value, dan saya setuju. Semoga seller pada nurunin harga iPhone 12-nya biar sebarannya lebih rata ya. Semoga kayak gitu. Semoga nggak malah naikin harga iPhone 13. Waduh. Emang susah ya, teori-teori harga gini bahaya kalau kita selalu pakai kata nanggung lah. Nanti iPhone 13 juga bisa kena loh. Tanggung bro, nambah sejutaan lagi dapat iPhone 14 loh. Bocor lama-lama. Jadi ya, kita fokus aja sama iPhone 12, pakai harga sekarang pun HP-nya masih bagus. iPhone gitu loh, umurnya panjang, kayak dari software misalnya. HP ini baru saya setup di awal, udah langsung minta izin buat update ke iOS 17. iOS paling baru yang dipakai di iPhone paling baru juga. Kalau mau cari perhatian gebetan, wah, sok-sok minta foto airdrop aja, nggak usah klik-klik lagi, tinggal saling tempelin iPhone-nya aja. Wah. iOS 17 juga punya fitur lain kayak standby mode dan lain-lain. Soal software, iPhone emang bikin ngiler. iPhone 12 yang mulainya dari iOS 14 pun tetap diajak ke circle-nya iOS 17 dan mungkin bisa update terus sampai 4-5 tahun lagi ya. Jos. Kalau soal gaya, mungkin iPhone 12 udah sedikit kuno. Dua kameranya nggak ngilang, tanda kalau dia itu generasi sebelum iPhone 13. Poninya juga masih lebar maksimal, belum dirampingin kayak sekarang. Tapi buat bagian sisi, dia udah rata, udah HP kotak, bikin rasa pegangannya mirip kayak iPhone baru. Atau iPhone jadul kayak iPhone 5. Ya, soal desain ini selera lah. Mungkin Anda malah lebih seneng sama iPhone lengkung yang ergonomis dan kameranya lurus-lurus saja kayak iPhone 11, iPhone 12. Bebas. Yang pasti iPhone tetaplah iPhone, rasa mahalnya tetap nggak kemakan zaman. Buat varian warna produk red yang kita bahas sekarang juga tetap menggoda. Soal layar juga udah pakai yang bagus punya ya, udah OLED, nggak IPS lagi kayak iPhone 11. Resolusi juga lebih tajam di atas Full HD, ukurannya enak di 6,1 inci, bobotnya enteng cuma 163 gram. Si kecil super ini. Speakernya ala iPhone juga, stereo yang bassnya berisi, tahan air udah pasti. Wireless charging support, NFC, sensor-sensor semua lengkap. Di zamannya, nih HP nggak kerasa kurang, 3 tahun kemudian pun tetap sama. Palingan refresh rate layarnya aja ya, yang masih 60 Hz. Tapi, iPhone 15 masih 60 Hz. Nggak bisa komplain sih. Terus, buat performa, masih narik kah? RAM-nya cuma 4 GB. Tetap narik lah iPhone, tapi kalau ditanya apakah tetap maksimal, ya enggak. Buat main MLBB jelas tetap mantep lah, rata stabil 60 Hz. Kalau ini nggak heran sih, game enteng yang bisa ditarik juga oleh Android sejutaan, receh lah. Tapi kalau diadu sama prosesor zaman sekarang kayak Bionic A16, A17, Snapdragon 8 Plus Gen 1, Gen 2, Gen 3,
Chip A14 Bionic di iPhone 12 udah nggak kuat. Kalau buat main game berat kayak Genshin, settingan paling enaknya di medium aja. Rentang frame rate-nya naik turun 45-50an FPS. Kalau udah 20 menit lebih dia agak turun ke sana. Dan starternya juga lumayan ya. Paling enak di low lah, biar lebih stabil. Buat game kayak Honkai Star Rail juga sama. Kalau di medium atau low dia aman. Ada sesekali aja dia turun ke 30an FPS terus naik lagi ke 60an. Nggak tau Honkai Star Rail? Wajib tahu nih. Ini game fantasi RPG galaksi multiplatform terbaru dari HoYoverse. Itu loh, yang bikin Genshin Impact, masa nggak tahu? Makanya dia punya cerita yang dalam, karakter yang bikin nyantol, plus grafik yang maknyus. Dalam 6 bulan, game ini udah di-download 80 juta kali cuy. Dan update, pas video ini dibuat, kemarin baru ada Game Award 2023, Honkai Star Rail menangin Game Award buat mobile, buat tahun ini. Jadi, ya populer banget. Apalagi gamenya bisa dimainin di mobile, di PC, dan sekarang bisa di PS5 juga, jadi mainnya fleksibel. Data gamenya saling nge-sync ya, asal kita pakai akun yang sama. Sekarang Honkai Star Rail udah masuk versi 1.5 juga. Ada karakter bintang 5 baru, Argenti yang tipenya cogan-cogan cool gitu. Petnya Erudition dan tipenya Physical. Argenti ini fokusnya di damage AoE, area. Pilihan serangannya ada 2, ultimate di 50% atau 100% energy, yang bikin Argenti jadi fleksibel banget dalam tim. Di versi 1.5 juga ada update alur cerita. Ada misi nangkep hantu bareng Gwynevere dan Huohuo di map baru Vikstrol Garden. Terus ada Simulated Universe World 8 dengan planar ornaments baru. Dan tentu aja ada 10 warp gratis ya buat yang login selama 7 hari lewat Gift of Odyssey. Bisa dipakai buat roll Argenti loh. Buat yang langsung pengen gas versi baru ini, linknya udah saya taruh di bawah. Saya juga ada sekalian kasih kode buat dapetin 50 Stellar Jet, jadi sikat aja. Main pakai iPhone 12 masih sanggup kok. Tapi ingat, jangan ngarep settingannya bisa sementok HP 10 jutaan baru. Ini grafiknya menantang loh. Jadi jangan dibandingin, apalagi dibandingin sama HP gaming. Wow, jangan. Suhunya juga termasuk panas ya. Di bagian belakang bisa kena 45 derajat lebih pas main Honkai yang di-push atau Genshin. Baterainya juga termasuk cepat habis kalau digeber kenceng. Ala iPhone lah. iPhone 12 cuma punya 2800-an mAh. iPhone lah gitulah. Buat MLBB setengah jam masih oke lah, cuma makan 10%, emang udah lumayan tinggi tapi masih oke lah. Tapi buat Genshin atau Honkai setengah jam bisa kurang sampai 20%. Kalau buat chatting, main sosmed, TikTok, YouTube, yang enteng-enteng, nah itu baru. Screen on time-nya bisa 5-6 jam. Terakhir, buat hasil kameranya, nah ini yang paling dicari dari sebuah iPhone nih. Gimana kameranya? Buat video, sistem di iPhone masih tetap yang paling bisa diandelin lah. Walaupun kamera nih HP cuma 12 megapiksel, tapi rekaman videonya tetap maknyus di segala situasi. Mau siang, mau malam, frame rate-nya itu loh tetap stabil. Warna juga tetap kejaga, nggak jadi kusem atau pucet, nggak gempa juga. Palingan kalau rekam pas malam-malam videonya lebih noise, itu jelas banget. Dan itu wajar aja kalau kita rekamnya di suasana low light. Asal frame rate-nya nggak ngedrop, udah stabil, saya seneng sih, nggak jitter-jitter juga. Buat kamera depan juga mantap, dia bisa 4K 30 fps. Nah ini sudah seharusnya jadi standar HP-HP yang mahal ya, tapi ya banyak sih HP Cina kayak Aiku sebagus itu, tapi 1080p 30 fps. iPhone jaminan kualitas? Ya, enggak semuanya ya. Tuh. Kalau kameranya buat motret, iPhone 12 pun tetap bagus di kamera HP 10 jutaan zaman sekarang. Terbaik sih jelas udah enggak ya, lumayan jauh lah dari yang master belasan juta itu. Tapi dia nggak kerasa kebanting juga. Tetap bisa lah ngelawan Android baru yang kameranya lebih lengkap, yang punya lensa zoom cakep, warna lebih keluar, low light juga lebih rapi, ya lumayan kalah sih. Tapi kalau iPhone 12 dia menangnya di warna natural, plus rasa processing yang lebih minim. Cuma soal low light ya di mata saya udah mulai ketinggalan sih. Kesimpulan saya buat iPhone 12 di akhir 2023 atau awal 2024. HP ini masih nendang. Layar yang udah update ke OLED biar sama kayak iPhone baru. iOS yang kadang bikin lupa sama umur HP ini yang udah 3 tahun lebih. Mesinnya juga masih sanggup disuruh lari kenceng ngebawa game-game berat. Kamera yang nggak malu kalau dibandingin sama anak-anak baru. Dipakai 4-5 tahun lagi pasti tetap happy. Kurangnya buat sekarang ya desain kameranya, selera. Kalau pengen yang miring ya ini masih lurus. Poni belum dicukur, masih panjang hampir penuh. Dan tentu aja kita nggak bisa lupain poin di awal tadi, ya saya nggak bisa
Remehin kalau nambah juta aja udah bisa dapat iPhone 13 yang setahun lebih baru. Kalau bisa beda 2 juta ke atas, ini baru enak sih selisihnya. Mungkin bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Yang nonton di 2024 bisa komen updatean harga lah. Demikian review gadgetin buat iPhone 12 di akhir tahun 2023. Like kalau suka dan video ini, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Habis nih banyak yang minta 13 tapi kecepatan, cuma harganya enak.